Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi Hutan. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, selalu mendukung tentang channel Solusi Hutang. Semoga channel ini makin berkembang dan makin berkembang. Pastinya saya makin semangat selalu memberikan solusi, motivasi, semangat, dorongan buat Anda semuanya. Kayak mana Anda itu bisa terbebas, bisa tidak berpikiran yang aneh-aneh lagi, tidak stres lagi, tidak panik lagi, bisa memberikan motivasi, dorongan, semangat, dan sebagainya macamnya, terutama buat Anda yang hari ini stres, panik, dan pokoknya yang tidak bisa pikiran Anda itu berpikir dengan maksimal. Mudah-mudahan dengan adanya Solusi Hutang itu bisa menjawab semua pertanyaan atau kepanikan yang ada dalam ini. Tiga resiko wajib ya ketika Anda gagal bayar pinjol, tidak mampu bayar pinjol, atau Anda sedang panik banget, stres banget, atau tidak, kayak mana ya, Anda itu sudah tidak bisa berpikir lagi. Ini bisa jadi pedoman buat Anda semuanya. Jangan berpikiran macam-macam lagi ketika Anda gagal bayar di pinjol. Jangan membentuk drama sendiri yang melumpuhkan pikiran Anda sehingga akal sehat Anda tidak bisa berfungsi dengan maksimal. Ya. Dan ini saya bikinkan judulnya 3 hal wajib atau 3 risiko yang wajib ketika kita gagal bayar pinjol atau telat bayar pinjol. Hal ini pasti akan Anda temukan. Ya, ini saya sudah simpulkan. Dan jangan ditambah lagi gitu loh. Kalau Anda tambah lagi nantinya setelah saya jelaskan, itu risiko berat buat Anda. Ya. Tapi sebelum saya lanjutkan untuk bahas video ini, bagi teman-teman semuanya yang belum support channel ini, silahkan disupport dulu. Semoga channel ini makin berkembang lagi dan saya makin semangat lagi memberikan solusi, motivasi, dorongan, semangat buat Anda semuanya. Buat teman-teman semuanya yang sudah mensupport atau menyempatkan waktunya untuk hadir di sini tanpa Anda ragu dan panik lagi. Ini 3 hal resiko yang akan Anda temukan ketika Anda gagal bayar di pinjol, ya. Dan setelah saya bacakan nanti, Anda jangan tambah lagi, wah yang begini bang, yang begini bang. Itu hasil kolaborasi antara pikiran dan hati Anda yang tidak sinkron, sehingga lahirlah sebuah pertanyaan dan Anda tumpahkan lagi ke saya. Dan Anda menyuruh saya untuk menghafal isi pikiran Anda. Saya nggak mungkin bisa itu. Yang nomor 1, HP berdering tanpa henti. Ketika kita gagal bayar, itu handphone Anda ini dari pagi sampai malam nanti itu tidak akan pernah berhenti berdering, kecuali baterainya sudah habis atau lowback atau kayak mana gitu loh ya. Tapi kalau Anda mau cepat, saya selalu arahkan di video saya itu, saya selalu bilangin, ya udah tutup aksesnya. Ya, Anda tinggal matikan HP Anda, hapus akun WA Anda, udah selesai. Ya, tapi terkadang yang namanya manusia, pikirannya tidak sekali timbul dan ide-ide yang dalam pikirannya tidak sekali masuk, jadi butuh proses. Ya, tapi salah satu resikonya HP Anda berdering setiap hari di panggilan telepon, baik itu telepon biasa maupun telepon WA. Ya. Kalau untuk mau cepat, Anda boleh lihat video saya selalu arahkan. Cabut kartu Anda, hapus WA Anda, HP Anda tidak berdering lagi. Ya. Tapi jangan dibangun drama lagi. Yang kedua, sebar data ke beberapa kontak. Ya. Ini hal wajib juga yang akan Anda terima ketika Anda gagal bayar pinjol. Ya. Sebar datanya itu ke beberapa kontak, bukan ke semua kontak. Tapi drama yang ada dalam pikiran Anda itu mereka menghubungi ke semua kontak Anda. Ya. Kenapa bisa munculnya sebuah drama yang seperti itu, sebuah pemikiran yang seperti itu? Karena DC mampu meyakinkan orang ini. Dia meyakinkan dengan mereka mengirimkan semua data kontak yang ada di HP kita. Dalam pikiran kita itu kita beranggapan, wah ya udahlah, udah tamat sudah riwayat Anda gitu ya. Karena semua orang sudah tahu. Orang sudah tahu, si A sudah tahu hutang Anda, si B sudah tahu hutang Anda, si C sudah tahu hutang Anda. Kenapa? DC ini mampu untuk meyakinkan Anda bahwa mereka akan menghubungi semua nomor yang ada di kontak Anda. Padahal kenyataannya cuman beberapa nomor aja. Saya selalu simpulkan itu. Nomor yang mana aja akan dihubungi DC. Ya.
Biasanya nomor-nomor yang berpengaruh yang ada di HP Anda. Misalnya ibu saya, mama saya, my wife, atau suami, tercinta, anakku, ini segala macam. Nama yang berpengaruh. Ya. Karena walaupun bodoh, DC itu juga manusia gitu loh. Ya. Pasti dia juga akan melacak dalam itu mana nama yang berpengaruh. Ya. Setelah nama yang berpengaruh, mereka akan lihat dulu nama dari nomor ini mempunyai WA atau tidak. Kalau tidak mempunyai WA, kemungkinan mereka cuma SMS-nya satu kali. Ya. Kalau untuk via telepon, mungkin juga nggak begitu sering kalau saya rasa. Ya. Tapi dia paling sering itu melalui WA. Karena dia setiap kali dia menyampaikan bahwa seseorang mempunyai hutang, mereka pasti dengan lengkapi data-data yang ada. Kalau mereka cuma menyebutkan melalui SMS, orang nggak begitu percaya karena tidak ada lampiran foto KTP yang jelas. Tapi kalau melalui WA, mereka sebar data itu bisa melalui ada foto KTP, ada foto orangnya gitu loh. Makanya mereka pasti akan mengacak beberapa nomor yang berpengaruh yang ada di HP Anda. Setelah itu mereka akan pilih lagi mana ini nomor yang ada WA-nya. Ya. Tapi di kepala Anda beranggapan bahwa DC akan menghubungi semua nomor yang ada di HP Anda. Ya, karena DC ini pintar buat meyakinkan betul ini. Dia kirimlah data ini. Anda lihat itu. Anda siap nggak untuk saya hubungi semua data itu? Dia meyakinkan Anda itu. Padahal dia juga nggak akan mampu menghubungi semua nomor yang ada itu, mereka nggak akan mampu. Mereka akan acak itu dari nomor-nomor yang berpengaruh. Bisa jadi mereka acak ke orang kantor Anda kalau Andanya pekerjaannya mungkin di kantoran. Kalau Anda kerjanya di sebuah lapangan, mungkin dia akan cari mandor atau yang atas-atasan Anda gitu loh. Mereka pasti akan tahu di situ. Karena namanya pasti Anda akan bikin namanya yang aneh-aneh. Misalnya nama saya ini, ya, Medi Broni, pasti Anda bilangin tambahannya Bang Medi YouTube misalnya gitu kan, atau Bang Medi Solusi Hutang, atau Medi SH misalnya itu kan cukup berpengaruh. Mereka akan ngaca, oh berarti ini nomor orang-orang yang penting bagi mereka gitu loh, dan DC menimbangnya dari situ, ya. Sehingga drama-drama itu harus dikurangi ya dari teman-teman semuanya. Jangan hanya data kontak Anda dikirim ke HP Anda, misalnya Anda ditekan itu ketika Anda gagal bayar, Anda ditekan oleh DC. Ini semua data kontak Anda akan kami hubungi. Ya, dengan mereka mengirimkan bukti bahwa mereka memang mengantongi semua kontak kita yang ada. Ya, tapi bukan berarti pikiran kita harus ke sana dulu. Ya, Anda tenangkan dulu. Oh ya udah, nanti kalau misalnya mereka mencoba meyakinkan itu, mereka akan menyerang Anda dari pikiran Anda. Ya, Anda sampaikan aja, oh ya udah kalau memang seperti itu, Anda silakan Anda hubungi semua nomor yang Anda kirim. Ya, tapi Anda jangan minta lagi sama saya. Saya beranggapan hutang saya telah selesai sama Anda karena sudah ada pertanggungjawaban atau timbal balik dari semua itu karena Anda telah menghubung kontak saya. Ya, kayak gitu aja. Itu nomor 2 yang selalu berpengaruh. Ya, penyebaran data. Ini selalu berpengaruh ini. Meskipun poin itu Anda bilangin tidak berpengaruh, tapi sangat berpengaruh di poin nomor 2 ini. Sebar data ke kontak-kontak, tapi cuman ke beberapa kontak ya. Tapi pikiran sedang panik, jangan bangun drama sendiri. Itu Anda yang lebih paham bagaimana Anda mendefinisikan satu ucapan saya ini tergantung dari diri Anda. Ya. Nomor 3, ini masalah dari DC juga, bukan sebar data lagi, tapi berupa ancaman. Penjara, perdata, pidana. Ya. Dan ditambah lagi dengan DC mau datang ke rumah. Ya. Ini ancaman sangat berpengaruh ini. Kenapa saya bilangin ancaman ini sangat berpengaruh? Ketika saya mengupdate sebuah video dengan judul Debitur gagal bayar pinjol siap diproses ke jalur hukum atau ke penjara, itu selalu rame. Makanya saya bisa menilai di situ bahwa ini berpengaruh. Dan juga DC akan datang ke rumah ketika Anda gagal bayar, itu juga rame. Ya. Berarti saya sampaikan itu adalah hal yang berpengaruh untuk orang yang gagal bayar. Tapi konsepnya di sini, ya. Kenapa mereka melontarkan hal-hal yang seperti itu? Pertama, mereka membuat Anda panik dulu. Kayak mana suasana yang adem ini bisa kacau. Ya. Karena orang tidak akan mampu berpikir ketika pikirannya sedang kacau. Jadi DC mau obrak-abrik dulu pikiran Anda. Dengan penjara lah, dengan pasal 378, 372.
Kalau kita simpulkan, dasar penipuan kita dari mana? Ya, kalau Anda benar-benar dengan pikiran jernih, dasar penipuan Anda dari mana? Mereka akan bilang itu Anda penipu, maling, Anda ada penggelapan, dituntut dengan pasal 372, 378, siap-siap aja. Ya. Atau dengan pasal perdata, Anda akan kami proses ke jalur ini dengan pasal 12 sekian, 12 sekian, pokoknya banyak lagi pasalnya itu. Ya. Dia bikin kacau Anda dulu. Dia serang dulu psikis Anda. Sekuat apapun, pikiran Anda pasti akan berpengaruh ketika Anda membaca hal yang seperti itu. Ya, DC telah mempersiapkan itu, dan DC mendapatkan dari atasan-atasan mereka juga. Mereka hampir setiap hari briefing, mereka hampir setiap hari rapat, hanya untuk kayak mana cara menagih ketika debetur ini sulit banget untuk ditagih. Maka mereka bentuklah sebuah ancaman yang seakan-akan ancaman ini nyata. Ya. Kalau kita logikain, pertama, di mana kantor pinjol itu berada? Ya. Yang kedua, di mana kita berada? Jarak kita dengan jarak pinjol, pertama kita tidak tahu. Ya. Habis itu, jumlah hutang kita. Misalnya hutang Anda 1 juta atau 2 juta. Berapa biaya yang akan dikeluarkan DC ini untuk mengurus kita ke polisi misalnya kan? Setelah itu, polisi juga membutuhkan penyelidikan dan penyidikan. Ya. Dan di BAP dulu, diperiksa dulu, dihimbau dulu. Bukan langsung orang ini langsung diproses, tak langsung dipenjara, tidak. Butuh proses. Ya, ini kalau Anda melogika ini, butuh proses. Dan proses ini belum tentu asumsi dari DC itu benar. Karena polisi harus menimbang timbal balik dulu. Ya, dan itu juga saya bilangin, itu cuman bagian dari penagihan. Mereka sengaja dulu membuat Anda kacau dengan ancaman akan diproses hukum, akan diproses pidana, akan diproses ke penjara, ke perdata. Mereka sengaja itu. Ya, supaya apa? Supaya ada pemicu semangat, pemicu suatu kecepatan untuk Anda membayar di situ. Nanti mereka akan tawarkan. Kalau sampai ya, setiap ada ancaman pidana, setiap ada ancaman penjara, pasti DC selalu menyematkan jam hari ini. Ya, pasti DC akan selalu menyematkan itu. Dan disitulah poinnya bahwa DC cuma sebatas menagih. Poin yang di atas itu cuma pelengkap dari sebuah pembicaraan mereka. Pasti mereka akan nyampaikan, kalau sampai jam 5 Anda tidak membayar tagihan Anda, siap-siap. Ya. Yang siap-siap itu mereka jam 5 itu mereka siap-siap mau pulang ke rumah. Ya. Itu logikanya. Tapi Anda kata siap-siap itu, Anda beranggapan Anda sudah berada dalam penjara. Anda sudah berada dalam persidangan, Anda sudah berada, pokoknya pikiran Anda melampaui batas usia Anda dan melampaui waktu yang tertentu gitu loh. Ngeri nggak itu pikiran Anda? Sehingga Anda mentok sendiri. Setelah Anda mentok, Anda balik ke saya. Ya, atau Anda cari siapalah orang yang sering memberikan motivasi atau solusi yang ada di YouTube, Anda cari mereka. Habis itu Anda curhat ke mereka. Setelah Anda curhat mereka, Anda tumpahkanlah hasil drama dalam pikiran Anda tadi. Ya, Bang, sampai berapa lama DC akan mempenjarakan saya? Kapan DC akan memproses saya ke pengadilan? Kapan DC akan berhenti meneror? Kapan DC akan berhenti menghubungi kontak saya? Itu kan kolaborasi yang tidak seimbang antara hati dan pikiran Anda, sehingga Anda menyuruh dan memaksa orang lain untuk menjawab hasil pikiran Anda. Ya, saya kalau dihadapkan dengan pertanyaan seperti itu, saya selalu bilang, sampai Anda berhenti memikirkannya. Karena saya tahu itu hasil dari tidak seimbangnya antara hati dan pikiran Anda. Makanya saya juga jawabnya enteng, sampai Anda berhenti memikirkannya. Ya. Jadi percuma DC berhenti menagih, kalau di pikiran Anda DC tetap menagih. Percuma DC berhenti mengancam, kalau di pikiran Anda ancaman itu sudah abadi dan beku. Ya, makanya saya selalu jawab. Ada orang yang bertanya seperti itu, saya selalu jawab sampai Anda berhenti memikirkannya. Ya, dan itulah yang saya alami setiap hari. Hasil tumpahan, hasil drama kali lebar, kali panjang, kali tinggi yang disimpulkan oleh debitur gagal bayar. Habis itu dia bentuk dalam sebuah pertanyaan dan dia minta saya untuk menjawab isi pikiran dia. Ya, bukan tentang pinjol, isi pikiran dia. Mereka suruhlah saya menjawab. Ya. Padahal saya sudah sampaikan itu. Jadi itulah yang saya sebutin 3 risiko wajib yang akan Anda temukan ketika Anda gagal bayar pinjol. HP berdering setiap hari,
sebar data ke beberapa kontak, diancam penjara dan pidana. Itu sudah risiko wajib, ya. Adapun risiko-risiko tambahannya palingan juga ke Pusdapil, ke FDC, BI checking, itu biasanya cuma tambahan. Kredit skor macet, Anda dimasukkan ke data bermasalah dan lain sebagainya, itu cuma tambahan, ya. Jadi buat teman-teman semuanya, tinggal hari ini yaitu kayak mana Anda memaksimalkan pikiran Anda supaya pikiran ini tidak mempengaruhi hari-hari Anda gitu loh. Salah satunya Anda mau bekerja nggak jadi bekerja, Anda mau berteman nggak jadi berteman, mau keluar rumah nggak jadi keluar rumah. Jadi mau rugikan diri Anda sendiri, ya. Orang-orang kalau terus-terusan murung di kamar dengan ruangan 4x4, ditengokin ke kiri dinding, tengok ke samping dinding, ke atas ada plafon mungkin ya. Habis itu mentok sudah, ya. Anda kebiasaan menyendiri sehingga solusi-solusi yang menyesatkan dari iblis masuklah ke pikiran Anda sehingga terjadilah yang namanya mungkin bunuh diri, stres, depresi, ya, hilang akal sehat dan segala macamnya. Makanya ketika posisi kita panik, jangan paksakan untuk memikirkan masalah, tapi pergilah refreshing, preskan pikiran Anda, pergilah menemui teman-teman Anda, pokoknya sibukkan diri Anda dengan aktivitas yang positif yang minimal bisa memperbaiki diri Anda dulu, ya. Setelah nanti tenang, setelah nanti baik, barulah Anda cari solusi di balik masalah Anda, ya. Jadi buat teman-teman semuanya, kurang lebih dari saya mungkin cuma itu dulu. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Nanti buat teman-teman semuanya yang mau konsultasi atau diskusi dengan tim saya, silahkan di nomor yang ada di deskripsi gitu loh, ya. Atau Anda boleh follow Instagram saya @medibroni, ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medibroni. Wassalam. Lebih baik haus daripada